Oke, iya terima kasih teman-teman, teman-teman mahasiswa yang luar biasa malam ini. Thank you sudah hadir untuk pertemuan kita yang kesekian kalinya. Mungkin untuk menghemat waktu, pada kesempatan ini kita akan memulai pembelajaran kita mengenai kewarganegaraan. Mungkin saya persilahkan Yuliana untuk membaca doa eh, untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini. Kepada Yuliana dipersilahkan. Oke, silahkan. Ya, baik, teman-teman. Kita mulai dengan kuliah online. Mari kita berdoa mulai. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami waktu kosong untuk kuliah online. Kiranya dari awal, pertengahan, nanti Tuhan mau tuntun kami dalam materi yang Ibu pasti. Kiranya materi yang Ibu pasti memberikan wawasan, pengetahuan untuk kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Yuliana atas doanya. Semoga apa yang disampaikan hari ini menjadi sesuatu yang akan bermanfaat untuk kita ke depannya. Ya, teman-teman mahasiswa yang luar biasa, kali ini kita akan pada topik mengenai status status warga negara dalam kewarganegaraan ya teman-teman. Jadi untuk mengenai status warga negara dan kewarganegaraan, coba saya bagikan dulu yang tentang ini. Ada yang saya hampir lupa ya. Bentar teman-teman. Saya buka dulu materinya. Ini bukan ya. Sebentar. Teman-teman. Sebentar ya. Oh ini juga bukan berarti yang tadi. Oke. Sebentar ya. Lagi loadingnya lama. Soalnya pakai VPS Office. Oke. Saya bagikan dulu. Thank you yang tadi. Sudah terlihat. Oke. Oke. Ini belum saya kasih toh. Saya juga kadang lupa. Oke. Kali ini pertemuan kita kemarin saya sudah menjelaskan apa itu CIPIS, apa itu Citizenship Education, apa itu tentang CIPIS Education. Terus yang kemarin lagi saya jelaskan mengenai konsep warga negara secara etimologis menurut bahasa Romawi sampai dengan menurut bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas mengenai status warga negara dan kewarganegaraan. Jadi teman-teman kalau kita bicara status warga negara dan kewarganegaraan itu tidak bisa terlepas dari yang namanya dasar hukum kewarganegaraan yaitu Undang-Undang 1945 pasal 26 ayat 2 ya. Terus ada yang menyatakan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang asli dan bangsa lain. Sedangkan yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang asli yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang sedangkan yang ketiga adalah hal-hal mengenai warga negara Indonesia dan penduduk diatur dengan undang-undang. Ya, untuk diatur dalam undang-undang yang dimaksud di sini kita lihat ada yang disebut dengan kewarganegaraan Republik Indonesia diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal 4 sampai 7 kriteria warga negara Indonesia,
pasal 23 kehilangan warga negara Indonesia dan kewarganegaraan Republik Indonesia diperoleh berdasarkan persyaratan undang-undang. Jadi teman-teman nanti ada cara bagaimana kita memperoleh kewarganegaraan, bagaimana kita akan hilang kewarganegaraan. Kita lihat konsepnya dulu teman-teman. Jadi kalau menurut warga negara dalam konsep melalui pendidikan diaspora, konsep menurut diaspora dia mengatakan bahwa imigran dan keturunan yang tinggal di luar negeri yang bukan tempat kelahirannya dan bukan negara nenek moyangnya, baik secara permanen maupun sementara, tetapi masih mempertahankan hubungan erat dengan negara asalnya. Itu menurut konsepnya. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana kedudukan dan status warga negara, bagaimana masyarakat pada hakikatnya akan hilang kewarganegaraan. Itu akan kita bahas lebih lanjut. Ya, selanjutnya kita lihat mengenai yang namanya yang disebut dengan ada yang namanya, ternyata dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 penduduk Indonesia, ini undang-undang yang lama ya teman-teman, nanti seiring berjalannya waktu, selama kurang lebih 46 tahun baru undang-undang mengenai warga negara itu diganti. Kita lihat dulu yang pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 penduduk Indonesia. Jadi 1 tahun hidup di Indonesia. Hasil persetujuan kompresi meja bundar. Ini menurut Undang-Undang tahun 46 ya. Nanti seiring berjalannya waktu ada perubahan mengenai status warga negara itu yang dirubah menjadi maksimal orang yang hidup di Indonesia harus 10 tahun. Kita lihat lagi dari konsep hasil persetujuan kompresi meja bundar. Kita lihat lagi dari aspek yang disebut dengan ternyata penduduk asli Indonesia dahulu itu termasuk golongan bumi putra yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia. Ketika setelah itu orang bertempat tinggal di Suriname atau disebut Antillen memiliki kewarganegaraan Belanda. Sedangkan ada yang disebut dengan orang Cina dan Arab yang lahir di Indonesia berdomisili 6 bulan di wilayah Republik Indonesia, waktu 2 tahun sesudah 27 tahun Desember tahun 1945 tidak menolak kewarganegaraan. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang ini sejak masih berlakunya Undang-Undang tahun 1946 teman-teman. Nanti akan kalian lihat perubahan undang-undang yang terbaru yang mananya tadi kita hidup di Indonesia kurang lebih 1 tahun akan berubah jadi maksimal 5-10 tahun orang asing yang tinggal di Indonesia dia bisa memperoleh hak kewarganegaraan Indonesia. Tetapi kalau dia hidup belum 5-10 tahun dia belum berhak untuk memperoleh kewarganegaraan. Itu undang-undang yang terbaru teman-teman. Tapi kalau undang-undang yang nomor 3 tahun 1946 itu ultimatumnya mengatakan 1 tahun hanya hidup di Indonesia. Terus kita lihat dari aspek nomor 6 yaitu orang-orang Belanda lahir di wilayah Republik Indonesia sedikit-dikitnya berdomisili 6 bulan di wilayah RI waktu 2 tahun sesudah 27 Desember tahun 1949. Dia memilih menjadi warga negara Indonesia. Selanjutnya ada yang disebut dengan hak opsi. Nah, hak opsi itu adalah orang asing yang lahir di Indonesia waktu 2 tahun sesudah tanggal 27 Desember tahun 1945. Dia tidak menolak menjadi warga negara. Nah, ada juga yang disebut dengan selanjutnya. Oke, ini kita bicara mengenai kedudukan warga negara asing ya teman-teman. Nah, tadi hak opsi. Oke, setelah hak opsi ada yang disebut dengan kita melihat dari aspek praktek kewarganegaraan di Indonesia. Coba saya kasih besar sedikit. Oke. Ini teman-teman. Jadi dari persyaratan yang tadi ya, ada yang ini. Oke. Ada yang disebut orang Cina dan Arab yang lahir di Indonesia berdomisili 6 bulan di wilayah RI waktu 2 tahun sesudah 27 Desember tahun 1945. Sedangkan orang-orang Belanda lahir di wilayah Republik Indonesia sedikit-dikitnya berdomisili 6 bulan di wilayah Republik Indonesia waktu 2 tahun sesudah 27 Desember tahun 1945 untuk memilih menjadi warga negara. Sedangkan hak opsi adalah orang asing yang lahir di Indonesia waktu 2 tahun sesudah tanggal 27 Desember tidak boleh menolak menjadi warga negara. Jadi
ada opsi-opsi tertentu yang memang diberikan hak kewarganegaraan. Ini sejak diberlakukannya undang-undang tahun 1946. Nanti saya akan menunjukkan undang-undang terbaru, tapi terlebih dahulu saya menjelaskan dulu bagaimana status warga negara asing ya. Ya, kita lihat dari aspek ininya dulu pertama. Oke, ada yang dalam kalau praktek dui kewarganegaraan di berbagai negara itu misalnya kalau dui kewarganegaraan terbatas itu ada wilayah Indonesia, ada Jerman, ada Armenia, ada Australia, sama ada Yaman. Itu mereka memiliki dui kewarganegaraan terbatas. Sedangkan dui kewarganegaraan penuh kita bisa lihat ada Pakistan, ada Maroko, ada Spanyol, ada dui kewarganegaraan bersyarat, itu ada negara dui kewarganegaraan bersyarat itu terdiri dari negara Islam, Norwegia, Irlandia dan Vietnam serta Myanmar. Itu jadi ada beberapa negara di dunia yang dia memiliki dui kewarganegaraan dan disebut dengan ada yang memiliki dui kewarganegaraan terbatas dan kewarganegaraan tidak terbatas. Itu dari aspek praktek kewarganegaraan di Indonesia. Kita lihat lagi dari aspek yang disebut dengan ternyata kalau dibilang dui kewarganegaraan terbatas itu bagaimana teman-teman? Ini dia tidak mau jalan lagi, lemot. Tuhan ya Allah, sebentar. Oke, kita lihat ya. Ada yang disebut dengan dui kewarganegaraan terbatas itu seperti apa? Ternyata dui kewarganegaraan terbatas itu adalah paling banyak dianut umumnya untuk melindungi anak-anak di bawah umur usia 18 tahun. Jadi kalau di Indonesia itu kita memiliki dui kewarganegaraan terbatas. Dui kewarganegaraan terbatas yang dimaksud di sini adalah kalau di Indonesia kamu belum berumur di 18 tahun, kamu tidak berhak untuk memiliki kewarganegaraan. Sehingga faktor untuk melihat orang memiliki kewarganegaraan itu apa teman-teman? Satu, dia sudah memiliki KTP. Yang kedua, dia sudah berpartisipasi dalam pemilihan umum. Yang ketiga, dia bisa menjadi bagian daripada anggota TNI dan Polri. Yang keempat, dia diberikan kewenangan untuk mengikuti segala ketentuan mengenai warga negara, mengenai demokrasi yang ada di Indonesia. Tapi kalau rata-rata kamu belum berumur di 18 tahun atau 17 tahun itu kamu belum bisa diberikan hak kewarganegaraan, sehingga rata-rata orang yang urus KTP harus berumur 17 sampai 18 tahun baru bisa memiliki KTP. Kalau belum memiliki KTP berarti hak kewarganegaraannya belum diberikan. Kalau belum berumur 17 tahun, apa yang tidak bisa kamu lakukan? Yang pertama, kamu tidak bisa daftar menjadi polisi, kan minimal harus 17 tahun, 18 tahun. Kamu tidak bisa menjadi bagian dari pemilihan umum. Terus ada segala sesuatu yang persyaratannya maksimal harus 17 tahun ke atas dan sebagainya. Jadi memang ketika orang diberikan hak kewarganegaraan itu apabila dia telah memiliki identitas kewarganegaraan berupa bukti seperti KTP. Kita lihat lagi, di Indonesia, anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran dapat berakibat berkewarganegaraan ganda. Setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan. Jadi kalau kita lihat tadi Undang-Undang tahun 1946, ini kita lihat dari aspek pasal 6 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006. Ternyata kalau di Indonesia anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran. Nah, maksudnya anak yang lahir dari perkawinan campuran bagaimana? Misalnya mamanya Indonesia, bapaknya Belanda ya, misalkan. Itu campuran. Tetapi sebelum dia berumur 18 tahun, dia tidak bisa dulu diberikan hak kewarganegaraan. Belum bisa diputuskan kamu mau memilih menjadi warga negara Indonesia atau kamu menjadi warga negara Belanda. Kalau dia belum berumur 17 tahun tidak bisa dikasih pilihan seperti itu. Nah, dia masih memiliki kedua kewarganegaraan tersebut. Misalnya bapaknya Belanda, mamanya Indonesia. Tapi ketika umur 17 tahun dia akan diberikan pilihan. Kamu mau pilih menjadi warga negara Indonesia atau warga negara Belanda. Nah, maka dikatakan di sini bahwa sebelum berumur 18 tahun
dia masih berakibat atau dia masih ada dalam kategori yang disebut dengan memiliki dua kewarganegaraan. Setelah itu dari aspek di Indonesia. Kita lihat di Jerman ya. Kalau di Jerman itu persyaratannya bagaimana? Di kewarganegaraan dia pakai tidak terbatas juga kalau di Jerman. Sehingga persetujuan pemerintah atau Mendagri harus mempertimbangkan unsur kepentingan publik dan pribadi, misalnya punya keluarga dekat atau properti di Jerman. Jadi kalau di Jerman itu misalnya kamu orang Indonesia mengajukan diri menjadi warga negara Jerman, dilihat dulu, oh dia memenuhi syarat tidak, tapi harus perlu ada persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Jadi mereka lihat, pertimbangkan, oh ternyata dari aspek kepentingan publik dia punya properti di Jerman, dia ada punya usaha di Jerman. Nah itu secara real akan diterima oleh negara Jerman karena itu persyaratannya di sana seperti itu. Sedangkan ternyata kalau warga negara jika misalnya warga negara jika lahir di Jerman dari orang tua warga negara asing yang sudah tinggal 8 tahun di Jerman. Jadi kalau mau menjadi warga negara Jerman, itu maksimal kamu orang tuanya misalnya bapaknya Indonesia, mamanya Jerman. Tapi maksimal kalau kamu mau menjadi warga negara Jerman, kamu tinggal dulu di Jerman kurang lebih 8 tahun baru kamu bisa mengajukan menjadi warga negara Jerman. Selain itu lahir di Jerman dari orang tua warga negara asing bisa diketahui bisa selama tetap tinggal di Jerman. Dia bisa memiliki warga negara Jerman kalau orang tuanya misalnya bapaknya Indonesia, mamanya Jerman, tapi dia sudah selamanya dia tinggal dan tetap menetap di Jerman dan tidak berpindah tempat, itu boleh menjadi bagian dari warga negara Jerman. Terus mereka yang berkewarganegaraan negara Uni Eropa atau disebut dengan Swiss bisa dia memiliki dua kewarganegaraan terbatas karena mereka yang hanya boleh yang berkewarganegaraan Uni Eropa atau Swiss itu boleh yang bisa mengajukan menjadi warga negara. Kita lihat selanjutnya dari aspek ini ya. Ada juga masih di kewarganegaraan penuh ya. Jadi ada warga negara terbatas, ada warga negara penuh. Kalau warga negara penuh dimiliki oleh negara yang namanya negara Armenia. Caranya bagaimana ketika mereka ingin menjadi bagian daripada warga negara asing? Oh ternyata di sana itu di kewarganegaraan tanpa terbatas punya hak yang sama dengan kewarganegaraan Armenia, termasuk warga negara militer atau wamil ya. Jadi di kewarganegaraan tanpa batas di Armenia itu haknya sama dengan warga negara Armenia. Jadi termasuk warga negara militer. Sudah yang kedua, wajib deklarasi 1 bulan setelah mendapat warga negara asing. Jadi kalau misalnya lu Indonesia, lu mengajukan diri jadi warga negara Armenia nih, dalam jangka waktu 1 bulan itu harus deklarasi. Sudah pernah lihat orang deklarasi kan? Jadi dia mengumumkan bahwa saya atas nama ini saya akan menjadi bagian daripada warga negara Armenia. Misalnya seperti itu. Itu yang disebut dengan deklarasi. Deklarasi penuh ketika kamu ingin menjadi warga negara. Intinya kamu orang Indonesia ingin menjadi warga negara Armenia. Itu syarat itu yang harus dipenuhi. Yang ketiga adalah negara Australia. Kalau di Australia itu ternyata dia memiliki dual in multiple citizenship. Itu pada tahun 2007 ternyata dia memiliki dua kewarganegaraan secara penuh, yaitu berdasarkan ada tempat tinggal iosoli naturalisasi dan tinggal minimal 4 tahun dengan status PR, ikut tes terus menetap di Australia. Jadi kalau lu mau menjadi warga negara Australia yang merupakan dia menganut kewarganegaraan penuh, itu adalah setidaknya kamu harus tinggal 4 tahun dengan status bahwa kamu akan ikut tes dan menetap selamanya di Australia. Jadi kalau mau jadi warga negara Australia kan harus melakukan tes. Tesnya mungkin tes wawasan kebangsaan atau bagaimana tentang wawasan kebangsaan Australia. Tapi lu harus menetap 4 tahun dengan status masih dalam proses mengikuti tes. Nah, itu lu menetap di Australia bisa menjadi bagian daripada warga negara Australia. Yang terakhir itu dicabut jika tidak setia atau bergabung dengan anggota badan negara lain yang sedang perang atau dengan Australia dan misalnya teroris ya. Jadi kalau di Australia itu kamu akan kehilangan kewarganegaraan atau kewarganegaraanmu dicabut bagi negara Australia kepada warga negara asing. Misalnya contoh dalam Indonesia, kalau kamu diketahui bergabung dengan angkatan bersenjata negara lain atau pernah terlibat dalam satu peperangan, nah itu secara
penuh kamu akan dicabut warga negaranya. Misalnya kamu sudah menjadi bagian warga negara Australia. Terus yang berikutnya berkaitan dengan ada yang disebut dengan kita lihat dari negara Yaman ya. Ternyata di negara Yaman itu di kewarganegaraan dia bersifat tanpa terbatas. Warga negara jadi persyaratannya adalah dia dikatakan warga negara tanpa batas karena warga negara jika orang tua warga negara Yaman, salah satu orang tua warga negara Yaman lahir di Yaman tanpa dikenal orang tuanya warga negara Yaman yang tinggal di Los Angeles atau tetapi secara tertulis diajukan keinginan tetap pegang warga negara Yaman walaupun warga negara lainnya. Jadi kalau di Yaman itu ketika kamu lahir di Yaman dan tidak mengenal misalnya orang tuamu tinggal di negara lain misalnya atau luar negeri, terus lu harus mengajukan keinginan pegang penuh bahwa saya ingin menjadi warga negara Yaman dengan warga negara lain. Jadi tidak begitu kamu menjadi misalnya kamu lahir di Yaman saja tanpa ada misalnya orang tuamu di tempat lain, itu boleh menjadi bagian daripada warga negara Yaman, tetapi dengan persyaratannya adalah kamu lahir dari salah satu orang tuanya Yaman. Jadi misalnya bapakmu Yaman, mamamu Indonesia itu boleh, tapi kalau dua-duanya Indonesia ya nggak bisa lah, atau satu di antara mereka satu Yaman boleh. Terus ada lahir di Yaman dari orang tua warga negara asing boleh, berjasa pada Yaman ya tinggal menetap 5 tahun. Jadi kalau Yaman ini dia hampir seperti di Indonesia syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Jadi kalau dilihat dari dua kewarganegaraan bersyarat ada yang disebut dengan bilateral agreement atau itu dianut ya. Jadi ada dua kewarganegaraan bersyarat itu dianut oleh negara Pakistan, dianut oleh negara Saint Lucia, dianut oleh negara Mesir, Belanda dan Maroko. Sedangkan yang terakhir ada dianut oleh Sri Lanka. Jadi kalau di kewarganegaraan bersyarat, kita lihat dari bilateral agreement-nya itu di apa syaratnya itu secara bilateral bagi negara Spanyol dan Pakistan. Sedangkan kewajiban investasi itu negara Dominika dan Saint Lucia. Sedangkan resiprositas itu negara Mesir, Belanda dan Maroko. Sedangkan hanya untuk keturunan dikaitkan dengan tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi itu negara Sri Lanka. Ternyata kalau di Sri Lanka itu mereka melihat negeri keluarga negara bersyarat, mereka lebih lihat ke aspek bagaimana tingkat pendidikanmu, terus bagaimana kemampuan ekonomimu. Jadi kan ada negara tertentu, misalnya kalau kita lihat dari negara Sri Lanka itu kan, kalau kamu tidak memiliki properti atau tidak punya pendidikan latar belakang yang cukup baik, itu kemungkinan besar kamu tidak akan diterima menjadi bagian daripada warga negara pakai Sri Lanka itu. Jadi setiap negara itu dia memiliki perbedaan yang berbeda dari aspek bagaimana mengajukan diri menjadi bagian daripada warga negara. Terus kita lihat negara Pakistan ya. Kalau di Pakistan itu dua kewarganegaraan agreement-nya dengan 18 negara. Ada Inggris, ada Prancis, Italia, Amerika Serikat, Australia, Mesir, Suria, Belgia, Islandia, New Zealand, Kanada, Finlandia, Mesir, Jordan, Swiss, Belanda, Swedia, Bahrain, dan Irlandia. Sedangkan warga negara Amerika Serikat keturunan Pakistan dia bisa memperoleh dua kewarganegaraan. Jadi di Pakistan itu juga mau menjadi bagian daripada warga negara itu tidak mudah ya. Setiap negara itu dia memiliki prosedurnya masing-masing untuk ketika orang asing mengajukan diri menjadi bagian daripada negara tersebut. Kita lihat dari negara Vietnam ya. Ternyata kalau di Vietnam itu ada disebut dengan single nationality. Tapi dua kewarganegaraannya tuh kalau di Vietnam dia memiliki dua kewarganegaraan terbatas. Terbatasnya dari mana? Kita lihat ya. Kalau satu negara single atau disebut satu negara atau disebut single nasionalis itu kewarganegaraan dia biasanya ditentukan lain oleh undang-undang. Sedangkan kalau di negara Spanyol dia mengajukan menjadi di kewarganegaraan dengan perjanjian bilateral. Perjanjiannya apa? Perjanjiannya bilateral itu misalkan kalau perjanjian bilateral misalkan negara Andorra, jadi ada negara tertentu yang mereka memiliki dua kewarganegaraan ingin menjadi bagian daripada warga negara dengan perjanjian. Ada yang disebut dengan perjanjian bilateral.
Jadi perjanjian bilateral misalnya kita lihat dui kewarganegaraan dengan perjanjian bilateral ada negara Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chili, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominika, Ekuatorial, Guinea, Ecuador, Filipina, Guatemala, Honduras, Meksiko, Nicaragua, Panama, Peru, Portugal, Puerto Rico, El Salvador, Uruguay, dan Venezuela. Itu adalah negara-negara yang ketika orang ingin menjadi bagian daripada negara, mereka memakai dui kewarganegaraan dengan sistem perjanjian bilateral. Terus kita lagi lihat dari aspek yang namanya, itu negara Vietnam ya. Kita lihat negara, ini. Oke. Ada contoh-contoh penerapan dui kewarganegaraan. Jadi dui kewarganegaraan itu ada negara-negara tertentu yang ketika dia menganut dui kewarganegaraan, tetapi dengan prosedur-prosedur yang sudah saya jelaskan tadi. Coba kita lihat yang pertama ada yang disebut dengan negara Sri Lanka. Jadi di Sri Lanka itu menjadi bagian daripada mereka penerapan dui kewarganegaraan itu kan dia memiliki dua kewarganegaraan ya. Misalnya Sri Lanka. Negara Sri Lanka itu izin dan syarat yang dilakukan dengan pendidikan dan kemampuan ekonomi. Jadi kalau kamu mau jadi bagian daripada warga negara Sri Lanka, misalnya di Sri Lanka maksimal kamu harus bergelar pendidikan S3 misalkan. Kamu harus punya maksimal tingkat sosial ekonominya berapa juta minimal. Itu adalah syarat-syarat yang contoh-contoh mereka menerapkan penerapan kewarganegaraan. Jadi itu yang diterapkan. Jadi ketika orang ingin menjadi bagian daripada negara Sri Lanka, setidaknya itu persyaratan itu harus dipenuhi. Yang kedua adalah negara Belanda ya. Jadi negara Belanda itu adopsi sistem di kewarganegaraan terbatas. Jadi mereka menerapkan dui kewarganegaraan, tapi mereka adopsinya dari sistem di kewarganegaraan. Jadi sistem di kewarganegaraan terbatas itu misalnya di Indonesia misalnya lu nggak bisa dapat KTP atau lu tidak bisa ikut pemilu kalau lu belum berumur 18 tahun. Misalnya ada persyaratan lagi di Indonesia yang lu harus bayar deh uang, misalnya kamu harus bayar uang kewarganegaraan maksimal 50 juta, itu sudah ketentuan. Atau persyaratan lainnya adalah kamu akan kehilangan menjadi warga negara Indonesia ketika kurang lebih 2 tahun terakhir kamu terjerat dalam kasus tindak pidana. Itu akan secara tidak langsung itu kamu tidak akan diterima menjadi bagian daripada warga negara Indonesia atau Belanda yang tadi. Terus kita lihat di Jerman ya, ternyata di Jerman itu mereka punya penerapan dui kewarganegaraan terbatas dengan izin tertulis. Jadi ada masing-masing negara dengan versinya beda-beda ya. Mereka punya SOP standar operasional untuk menjadi bagian daripada warga negara itu ada beda. Kalau di Sri Lanka dia lebih lihat tingkat pendidikannya harus bagus dan ekonominya. Sedangkan di Belanda itu dia masih mengadopsi dui kewarganegaraan terbatas, misalnya punya Indonesia. Terus kalau di Jerman itu penerapan dui kewarganegaraan terbatas dengan izin tertulis. Jadi kalau kamu mau menerapkan kewarganegaraan di negara Jerman itu dia biasanya akan pakai tertulis. Jadi tertulis misalnya bilang dengan ini menyatakan bahwa si A akan menjadi bagian daripada warga negara karena telah memenuhi standar persyaratan. Misalnya kalau di Indonesia kan kalau kau menjadi warga negara Indonesia yang pertama cinta Indonesia, yang kedua bisa berbahasa Indonesia ya, yang ketiga mengajukan diri menjadi warga negara Indonesia, tinggal 5-10 tahun di Indonesia. Itu adalah syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Misalnya mereka juga bilang nanti akan saya jelaskan untuk pertemuan selanjutnya. Ada juga yang dia bilang oh ternyata mau menjadi warga negara Indonesia harus membayar uang yang namanya uang kewarganegaraan sekitar 50 juta kalau sekarang. Kalau yang dulu-dulu yang tidak tahu saya tidak tahu berapa. Jadi cukup mahal ya kalau orang asing menjadi bagian daripada orang Indonesia. Persyaratannya cukup banyak sekali. Terus ada yang disebut dengan Vietnam ya. Kalau Vietnam itu dia lebih ke penerapan satu nasionalis yaitu kecuali ditetapkan oleh undang-undang. Jadi mereka di Vietnam itu lebih ke mereka lihat dari aspek nasionalisme masyarakatnya. Jadi semakin baik nasionalisme ke masyarakatnya itu akan berpengaruh terhadap kewarganegaraannya. Terus kita lihat lagi di negara ada yang namanya negara Sri Lanka yang tadi ya. Ternyata teman-teman di Sri Lanka itu
menerapkan duit kewarganegaraan harus dengan izin dan prasyarat dikaitkan dengan ekonomi yang tadi Ibu bilang ya, maksimal umur 55 tahun. Dia harus berpendidikan tinggi, memiliki aset tidak bergerak di negara senilai minimal 2,5 juta rupiah, tidak tahu 2,5 juta rupiah kalau dirupiahkan ya lumayan besar juga. Misalnya fixed deposit minimal 2,5 juta rupiah selama 3 tahun di bank ya. Jadi kalau kamu mau jadi warga negara Sri Lanka itu persyaratannya ini harus dipenuhi. Ada disebut dengan fixed deposit minimal USD 25.000 selama minimal 3 tahun di bawah akun RVC atau RVCS via dia di bank ya. Jadi itu kode banknya yang ada di Sri Lanka. Jadi kalau kita di Indonesia misalnya dia bilang Bank BNI, Bank BRI dan lain sebagainya. Sedangkan memiliki investasi senilai 25.000 US dollar. Jadi kok kalilah 25 kali dengan 14.000 dolar sekarang sudah berapa? Juta yang dia harus memiliki ya selama minimal 3 tahun di sekuritis pemerintah. Jadi kalau kamu mau jadi warga negara Sri Lanka harus ada tabungan, harus ada apa lagi yang tadi dijelaskan, harus ada harta yang tidak bergerak atau harus ada investasi ya, itu persyaratannya. Kalau di Indonesia kan tidak, kamu tinggal 5 sampai 10 tahun itu sudah boleh, atau kamu punya berjasa kepada negara republik itu akan diberikan namanya kewarganegaraan istimewa ya. Nah, nanti akan saya jelaskan untuk pertemuan selanjutnya. Dari aspek ini lagi kita lihat di Belanda ya. Ternyata di Belanda itu kita menerapkan duit kewarganegaraan terbatas, misalnya warga negara atau naturalisasi ya, itu percampuran dua keturunan, dan karena lahir di negara Iosoli dan hanya negara tersebut yang berwenang mencabut warga negara. Jadi kalau misalnya kamu lahir di Indonesia terus berdasarkan Iosoli bahwa berdasarkan tempat kelahiran bahwa yang berwenang mencabut warga negara ya hanya negara tersebut yang berwenang untuk mencabut. Jadi kalau kamu sudah diberikan, kalau kamu sudah diberikan warga negaramu, misalnya Indonesia memberikan, yang berhak untuk mencabut warga negaramu ya warga negara Indonesia. Misalnya yang tadinya dia bersumpah bahwa saya akan menjaga nama baik negara Republik Indonesia. Misalnya orang asing nih, pas dia dikukuhkan menjadi bagian dari warga negara, misalnya bilang saya tidak akan terpidana kurang lebih 2 tahun misalnya. Padahal cek-cek begini ya orangnya pernah terjerat pidana 2 tahun terakhir misalkan ya. Tapi ada hal menarik tadi, kebetulan saya buka-buka berita saya ketemu ada seleksi ya TNI. Terus ada ini menyangkut bagaimana sehingga besok ke depannya kamu tidak akan kehilangan warga negaramu. Ada statement yang dikatakan panglimanya begini, kenapa nomor 46 tidak lolos? Terus ada dari aspek psikologisnya dia mengatakan orangnya ini pernah minum minuman keras kurang lebih dari 2006 sampai 2017. Terus panglimanya jawab bahwa perjalanan hidup orang masa lalu tetap adalah masa lalu. Kalau dia sudah menjadi dari anggota TNI berarti dia akan mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi itu sama saja dengan kita ya. Misalnya kamu mau jadi warga negara Jerman, boleh kamu menjadi warga negara Jerman, tapi ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi ya otomatis lu ndak bisa ya. Misalnya kamu menjadi warga negara Sri Lanka, tapi dicek begini, oh ternyata uangnya tidak ada uang tabungan di bank. Dicek begini dia tidak punya properti. Dia cek begini dia tidak punya investasi. Dicek begini dia punya tingkat pendidikannya rendah. Dicek begini tingkat ekonominya tidak stabil. Itu tidak bisa menjadi bagian daripada warga negara Sri Lanka. Karena itu harus memenuhi persyaratan itu. Jadi misalnya kalau kita lihat dari aspek negara Belanda ya, itu tadi sudah. Terus pernikahan warga negara pasangannya yang warga negara asing dapat dipertahankan sepanjang diakui oleh negara tersebut. Status pengungsi dan dinaturalisasi. Jadi kalau di Indonesia ya di Belanda itu kalau kamu menikah dengan warga negara Belanda tetapi pasangannya adalah warga negara asing, selama dia masih dipertahankan oleh negara Anda tempat tinggal itu masih bisa. Jadi kalau status istilahnya kalau beda lagi dengan disebut dengan dia status pengungsi atau naturalisasi. Kalau di Jerman beda lagi. Di Jerman bagaimana menerapkan kewarganegaraan terbatas dengan izin tertulis, yaitu sudah saya jelaskan tadi ya. Ini hampir sama saja sama dengan negara Swiss juga. Coba kita lihat dari sini.
Vietnam. Kalau di Vietnam itu negara yang menerapkan single nasionalisme atau satu nasionalisme kecuali ditetapkan oleh undang-undang. Jadi berdasarkan law on the Vietnams itu status hukum Vietnam secara nasionalisnya dia atur tentang syarat direstorasinya kewarganegaraan Vietnam. Jadi bagi keturunan Vietnam yang sempat kehilangan warga negara yaitu berniat kembali ke Vietnam, punya pasangan hidup atau anak warga negara Vietnam, memberikan sumbangsi besar bagi negara Vietnam dan pertahanan. Jadi kalau misalnya ketika kamu kawin nih, misalnya orang Indonesia dengan syarat direstorasinya itu adalah misalnya kamu menikah dengan orang Vietnam. Tetapi setelah berjalannya waktu, kamu akan hilang warga negara Vietnam. Misalnya contohnya begini, kamu tinggal di Vietnam dulu nih. Kamu sudah menjadi bagian daripada warga negara Vietnam. Tapi lama kelamaan, entah kasus apapun, kamu tiba-tiba kehilangan warga negara Vietnam. Kamu ingin kembali ke Vietnam, tetapi ya setidaknya lu harus cari pasangan hidupmu orang Vietnam. Kenapa? Dengan begitu kamu akan diberikan sumbangsi. Bisa diterima oleh menjadi warga negara Vietnam. Tapi kalau tidak, kemungkinan lu tidak bisa balik. Kenapa? Karena kamu sudah pernah tinggal di Vietnam, tetapi secara konstitusinya kamu dikeluarkan. Entah apa kesalahannya, intinya begitu. Jadi menjadi bagian daripada bukan warga negara Vietnam lagi. Kalau ingin kembali ke Vietnam, cari pasangan orang Vietnam. Itu contohnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat lagi dari aspek yang terakhir itu berkaitan dengan misalnya warga negara Vietnam direstorasi ke warga negara Vietnam harus meninggalkan warga negara asingnya, tetapi boleh mempertahankan warga negara asing dengan persetujuan presiden jika mereka memiliki pasangan atau orang tua biologis atau saudara kandung dari warga negara Vietnam. Jadi yang tadi saya jelaskan, kita sambung lagi di sini. Kalau di Vietnam misalnya harus meninggalkan warga negara asingnya, tetapi boleh mempertahankan. Jadi misalnya si A orang Indonesia, si B orang Vietnam. Ketika dia menikah dengan si B, dia akan keluar dari si A keluar dari Indonesia dan dia tinggal di Vietnam. Tetapi dia boleh tetap mempertahankan warga negaranya. Dia tidak perlu melepaskan warga negaranya. Itu begitu. Tetapi harus dengan apa? Persetujuan presiden, karena di Indonesia itu setiap seseorang ingin melepaskan kewarganegaraan atau berpindah tempat ke warga negara lain dengan mengajukan berbagai persyaratan, tetapi ending terakhirnya adalah harus ada berdasarkan persetujuan presiden. Kalau tidak berdasarkan persetujuan presiden, maka pengajuan menjadi bagian daripada warga negara itu tidak akan dipenuhi. Terus berjasa bagi bangsa dan negara Vietnam ya. Selain itu bagi mereka juga memiliki kewarganegaraan harus diselesaikan melalui perjanjian bilateral. Jadi itu hampir sama dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia ada orang asing yang tinggal di Indonesia ya, jangankan sampai lima tahun lah, mungkin 3 tahun atau berapa, 2 tahun lebih 3 tahun, tetapi dia sangat berjasa terhadap Indonesia, dia pasti akan diberikan namanya hak kewarganegaraan Indonesia dengan dikategorikan sebagai cara memperoleh kewarganegaraan istimewa. Nah, itu dia akan diberikan. Kalau ada orang yang sudah banyak kok orang asing, misalnya di Papua itu banyak sekali ya, misalnya di daerah pedalaman orang barat yang tinggal bertahun-tahun dan dia buat sekolah, terus dia memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada orang-orang, itu sudah termasuk dalam warga negara asing yang berjasa terhadap negara Republik Indonesia. Kalau secara begitu itu dia akan bisa diberikan hak kewarganegaraannya. Itu caranya seperti itu. Terus yang selanjutnya ini sudah mau habis ya. Oke. Perlindungan dan pemberdayaan warga negara Indonesia ya. Jadi misalnya siapa warga negara Indonesia? Negara Indonesia adalah memperoleh kewarganegaraan atas kemauannya sendiri, tidak menolak dan tidak melepaskan kewarganegaraan. Mengapa kehilangan kewarganegaraan? Karena berusia 18 tahun atau sudah menikah, bertempat tinggal di luar negeri. Jadi perlindungan terhadap warga negara Indonesia itu akan itu berdasarkan kemauannya sendiri. Dan ketika diberikan kewarganegaraan Indonesia dia tidak menolak, itu boleh. Atau dia dengan sukarela melepaskan kewarganegaraannya. Saya melepaskan kewarganegaraannya karena saya sudah menikah dan saya akan berpindah tempatnya. Itu boleh.
Tapi kan kebanyakan di warga negara Indonesia mereka selalu memiliki dua kewarganegaraan ketika menikah dengan orang asing. Itu yang diberlakukan, boleh mempertahankan kewarganegaraannya, itu boleh. Kenapa? Karena ketika dia melepaskan menjadi bagian, bukan lagi menjadi bagian daripada warga negara Indonesia, itu ketika dia tiba-tiba ada permasalahan atau apapun, ketika dia balik di Indonesia mungkin akan semakin ribet karena ada hak-hak status kewarganegaraannya yang tidak bisa dia realisasikan. Nah, terus yang terakhir adalah berkaitan dengan 17. Oke. 20 sih banyak ya. Oh ya, teman-teman mungkin itu saja dulu sampai di sini, nanti saya akan jelaskan selanjutnya lagi untuk minggu depan. Ada yang mau tanya? Nanti untuk memperjelas silakan tanya teman-temanmu di kelas yang berbeda ya, mungkin yang diajar Pak Samar atau apa, tanya mereka dapat materi begini tidak. Kalau ada ya saling sharing dan saling diskusi supaya pengetahuannya lebih bertambah. Ya, ada lagi yang mau tanya? Kalau tidak, berarti nanti saya akan kasihkan tugasnya. Tapi nanti kasih ingat saya ya. Saya juga Bu. ya, saya Rahayu jaga kau japri saya ya, karena saya juga lupa ini. Ya, Bu. Kalau tidak dikasih tahu. Oke, itu saja teman-teman. Thank you untuk hari ini. Tidak ada yang mau bertanya lagi. Nanti saya akan jelaskan minggu depan tentang ini. Ini secara teoretikalnya. Nanti saya akan kasihkan contoh bagaimana seseorang akan hilang kewarganegaraan. Jadi kalau di Indonesia itu kamu mau menjadi warga negara, misalnya kamu mau menikah dengan orang Jerman, misalkan ya. Terus atau orang Jerman menikah sama orang Indonesia. Terus dia sudah tinggal 5 sampai 10 tahun, dia boleh mengajukan menjadi warga negara Indonesia. Misalnya kalau dia belum menikah, kalau dia sudah menikah dia mengikuti suami, itu boleh. Tapi kalau belum menikah, misalnya orang Jerman bujang nih lalu tinggal di Indonesia, tiba-tiba dia ingin jadi warga negara Indonesia, tapi persyaratannya dilihat dulu. Oh, ternyata dia sudah 5 sampai 10 tahun di Indonesia, boleh. Terus tanya dia, oh dia bisa berbahasa Indonesia, boleh. Terus tanya lagi, tanya, seberapa besar dia mencintai Indonesia, boleh. Terus cek-cek begini lagi, dia sudah bayar uang kewarganegaraan, sudah bayar. Cek begini, oh dia belum dua tahun terakhir ini dia tidak pernah terlibat dalam kasus pidana, boleh. Persyaratannya sudah memenuhi. Terus yang terakhir adalah dia berjasa terhadap Indonesia, boleh. Kalau itu sudah terpenuhi ya sudah selesai di ACC presiden, ya udah dia sudah menjadi bagian daripada Indonesia. Itu kalau orang asing yang menjadi warga negara Indonesia. Tapi kalau kita warga negara Indonesia mau menjadi bagian daripada warga negara asing, itu sudah tadi saya jelaskan tuh. Udah Sri Lanka punya bagaimana, Vietnamnya bagaimana kan, terus Armenia itu syaratnya apa saja. Itu sudah yang menjadi syarat utama ketika mereka mau menjadi warga negara asing. Nah itu hanya sekilasnya seperti itu. Nanti minggu depan akan saya jelaskan lebih jauh. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk malam ini. Saya persilahkan Ete untuk ini ya. Randongkir ya, itu kamu ya? Atau bukan namamu? Silakan pimpin kita dalam doa dulu. Minta maaf saya tidak bisa agak lama karena abis ini saya mau coaching dengan kepala sekolah juga ya, sekitar 4 jam lah, tidak tahu ini gimana. Jadi sampai di sini saja, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut untuk pertemuan selanjutnya. Dan akan saya kasih tugas untuk dipresentasikan minggu depan, kan kita masih online. Kalau bisa, berarti dipresentasikan saja pas online. Kalau di kelas kan waktunya mepet ya. Ya oke, silakan. Pimpin doa dulu, Nona. Tidak dapat suara, kan mute dia. Unmute dulu, masih unmute. Bisa. Saya bantu ya. Bentar. Bisa tidak? Lu nyalain dulu deh, Nona. Oh tidak bisa, berarti Yuliana deh. Yuliana baca doa ulang lagi, doa penutup.
Tidak ada yang mau disampaikan lagi ya. Ini saya sudah rekam, nanti habis itu saya masukkan YouTube, baru saya kirimkan ya, buat jadi referensi buat belajar-belajar lah, dengar-dengar deh. Ya silakan Yuliana. Juliana di ini dulu, bisa tidak? Oh mungkin. Oh sorry sorry. Ya silakan, nyalakan. Udah. Oke Ya, Ibu. silakan. Hmm. Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri kuliah online di malam hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah mengantar kami dari awal kuliah kami sampai akhir. Kiranya yang Ibu kasih bisa mengantar kami ke depan menjadi mahasiswa yang rajin mengikuti kuliah online atau offline. Terima kasih Tuhan. Kiranya doa ini bisa membantu kalian. Amin. Oke, terima kasih Yuliana. Pas 46 menit lewat 6 detik, 7 detik ya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Ingatan tadi doanya apa? Tidak boleh malas kuliah online dengan offline ya. Berarti doa itu didengar oleh Tuhan. Jadi sampai ada di sini, kalau tidak kuliah Bapak berarti dia bertanggungjawabkan dengan Tuhan suatu kelak. Oke, itu saja. Thank you untuk hari ini. Selalu salam sehat untuk semuanya. Tetap semangat. You are the best for me. Thank you. Dadah. Saya ini dulu ya. Saya stopkan recordnya dulu. Sebentar. Saya pakai aplikasi jadi